Suling Emas, Jilid 11 bagian 4. Hebat memang tingkat kepandaian Lucian sekarang. Setelah ia melatih diri dengan tekun menurut isi kitab-kitab yang dicurinya, selain kepandaiannya meningkat tinggi, juga tenaga sinkangnya menjadi hebat luar biasa. Rambut yang lemas dan halus itu, sekali digerakkan dapat menjadi benda keras seperti kawat-kawat baja. Kini, rambut segumpal itu telah menangkis pedang Koa Kim Bwe dan ujung rambut melibat pedang. Berbahaya sekali perbuatan ini. Betapapun tinggi kepandaian dan betapapun kuat sinkangnya, namun rambut tetap merupakan benda yang lemah, hanya menjadi kuat oleh gerakan beberapa detik. Mungkin cukup kuat untuk melibat benda tumpul dan merupakan pengikat yang ampuh, akan tetapi menghadapi mata pedang yang amat tajam, sungguh sebuah permainan yang banyak risikonya. Koa Kim Bwe kaget sekali melihat betapa pedangnya tertangkis sehingga tangannya gemetar tadi, terutama setelah ia merasa pedangnya terlibat dan tak dapat ditarik kembali. Cepat ia mengerahkan elwekangnya dan berseru keras sambil mendorong pedang dengan mata pedang ke depan. Mereka bersitegang sebentar, dan tiba-tiba Lucian melepaskan libatan rambutnya. Koa Kim Bwe terhuyung ke pinggir terdorong oleh tenaganya sendiri, akan tetapi belasan helai rambut rontok karena putus terbabat mata pedang yang tajam. Boleh juga kau, Lucian berkata sambil tertawa, tetap duduk tenang dan rambutnya sudah tergantung kembali ke depan dadanya. Koa Kim Bwe penasaran. Tentu saja ia tidak merasa puas melihat hasil gebrakan pertama tadi. Hanya beberapa helai rambut yang terbabat putus, sedangkan dia sendiri terhuyung-huyung. Kalau dinilai, malah dia yang berada di bawah angin. Maka seruan Lucian tadi dianggap sebagai ejekan yang membuat pipinya berubah merah karena marah. Aku masih belum kalah, bentaknya dan kembali ia menerjang maju. Kini ia memutar pedangnya cepat sekali untuk mencegah libatan rambut lawannya. Kelihatannya Lucian diam saja, akan tetapi ketika pedang menyambar ke arah lehernya, tubuh Lucian yang duduk di atas bangku pendek itu seperti hendak roboh ke kiri, sehingga pedang lewat di pinggir tubuhnya. Pada saat itu juga, kaki kanannya menyambar bagaikan kilat cepatnya ke arah pusar Koa Kim Bwe. Hebat sekali serangan balasan yang tiba-tiba dan tak tersangka-sangka ini, namun hebat pula reaksi selir raja itu. Untung bahwa ia tidak memandang rendah kepada Lucian, bahkan sudah merasa yakin bahwa wanita cantik ini memang berilmu tinggi. Sehingga dalam penyerangannya yang kedua ini ia tidak buta, tidak hanya mencurahkan seluruh perhatiannya kepada penyerangan, melainkan membagi perhatian untuk menjaga diri dengan memperhatikan gerakan lawan. Maka begitu melihat berkelebatnya kaki dari bawah mengancam perutnya, Kim Bwe cepat menarik kembali pedangnya yang gagal, memutar pedang itu ke bawah membabat kaki sambil melompat ke kanan belakang. Tendangan gagal, namun penyerangan Kim Bwe juga gagal. Mereka kini saling pandang tanpa bergerak, berpisah 2 meter lebih. Seorang berdiri dengan pasangan kuda-kuda, tangan kiri ditekuk di depan dada, tangan kanan memegang pedang di atas kepala. Sedangkan yang seorang lagi duduk enak-enak, kaki kanan bertumpang ke atas kaki kiri, tangan kiri mengelus rambut dan tangan kanan menggaruk-garuk belakang telinga. Lucian kelihatan enak-enak saja menghadapi pasangan kuda-kuda lawan yang siap menyerang lagi. Awas, adik manis, sekali ini kau akan jatuh, kata Lucian dengan suara perlahan, pandang mata berseri dan mulut tersenyum. Diam-diam ia merasa girang karena telah menciptakan ilmu berkelahi mempergunakan rambutnya ini. Melihat gerakan-gerakannya tadi, selir raja ini sudah memiliki ilmu silat yang cukup tinggi sehingga untuk merobohkannya tentu memerlukan waktu yang agak lama. Namun dengan ilmunya mempergunakan rambut sebagai senjata, ia sudah dapat memastikan bahwa ia akan dapat menjatuhkannya, karena sebagai seorang ahli, ia dapat melihat kelemahan dalam gerakan pedang Kim Bwe. Diejek demikian, makin panas hati Kim Bwe. Matanya memancarkan sinar bengis dan liar, bibirnya bergerak-gerak, cuping hidungnya berkembang kempis. Tiba-tiba ia mengeluarkan jeritan nyaring, tubuhnya menerjang ke depan dan pedangnya diputar seperti kitiran angin di depan dada. Hebat penyerangan ini karena gulungan sinar pedang tidak memberi kesempatan kepada rambut Lucian untuk melibat pedang, sedangkan tubuh Kim Bwe seakan-akan terlindung dari atas ke bawah, tak mungkin diserang seperti tadi. Lucian duduk, memperhitungkan detik yang paling baik lalu berseru, lihat senjataku. Dan kini sekali kepalanya bergerak, semua rambutnya berkelebat ke depan merupakan ratusan ribu batang kawat-kawat halus yang amat lemas. Tentu saja ada sebagian rambut bertemu pedang. Akan tetapi karena Lucian mempergunakan tenaga halus sehingga rambutnya menjadi lemas dan ulet, maka rambut itu tidak dapat terbabat putus, bahkan sebagian lagi terus membelit ke arah pergelangan lengan tangan yang memegang pedang,
sebagian membelit lengan kiri, sebagian lagi membelit leher terus mencekik. Kim Bwe kaget setengah mati. Kedua lengannya serasa lumpuh dan lehernya tercekik membuat ia tidak mampu bernapas lagi. Ia meronta-ronta, persis seperti seekor lalat tertangkap sarang laba-laba dan terdengar suara ketawa cekikikan lalu disusul robohnya tubuh Kim Bwe, terpelanting dan pedangnya sudah terlempar ke sudut kamar. Sejenak nanar rasa kepala Kim Bwe. Kamar itu serasa berputaran. Ia telah mengalami kekalahan hebat. Andai kata bukan Lucian yang melakukan hal itu, andai kata dalam hati Kim Bwe tidak ada maksud hendak mengeduk ilmu, tentu penghinaan ini takkan dibiarkan begitu saja. Seorang selir raja tersayang dihina seperti ini. Sekali ia menjerit minta tolong, tentu istana ini akan dikepung pengawal istana. Akan tetapi Kim Bwe tidak mau melakukan perbuatan bodoh ini. Ia maklum bahwa seorang sakti seperti perempuan itu belum tentu akan dapat ditawan dan sebelum para pengawal datang, dia sendiri tentu akan dibunuh. Pula, perempuan ini bersikap baik kepadanya dan lebih banyak untungnya daripada ruginya kalau ia dapat menjadi murid wanita ini. Memang ia amat cerdik, dan demi tercapainya maksud hati ia rela melakukan hal apa saja, yang kejam, yang rendah, yang hina pun akan ia jalani. Maka setelah berpikir sejenak dalam pertemuan pandang ini, Kim Bwe tanpa ragu-ragu lagi serta-merta menjatuhkan diri berlutut. Lucian tertawa senang dan berkata, suaranya berwibawa. Kau mengakui keunggulanku? Nah, bangkitlah, dan mari kita duduk dan bicara yang baik. Lucian sendiri menggerakkan tangan menyentuh pundak Kim Bwe dan seketika Kim Bwe terangkat naik. Kim Bwe memandang kagum lalu duduk. Sikapnya menjadi jinak, tidak galak seperti tadi, malah pandang matanya penuh penyerahan. Adikku yang manis, kau bernama Koa Kim Bwe dan menjadi selir ketujuh dari raja? Kim Bwe mengangguk. Dan kau tahu siapakah aku ini? Kau istri bekas Jenderal Kam Siek. Bekas istrinya, sudah belasan tahun kami bercerai. Dan kau tahu siapa namaku? Kau puteri Beng Kaucu dan kau bernama Liu Lucian dengan julukan Tok Xiao Kui. Semua memang benar dan tepat. Akan tetapi sekarang aku mengajukan syarat. Kalau kau menerimanya kita tetap bersahabat dan aku mau menurunkan beberapa macam ilmu kepadamu. Ilmu mempergunakan rambut sebagai senjata? Tanya Kim Bwe penuh gairah. Ia kagum sekali akan ilmu itu yang dianggapnya amat hebat. Lucian mengangguk. Boleh, dan beberapa macam ilmu lagi yang hebat-hebat. Pendeknya, setelah belajar dariku, kau akan menjadi seorang tokoh yang sukar dikalahkan lawan. Girang sekali hati Kim Bwe dan kembali ia telah berlutut. Akan tetapi Lucian mencegahnya dan membentak. Duduk kau. Kim Bwe terkejut dan cepat ia duduk lagi menghadapi Lucian. Kau menerima syaratku? Nah, dengar baik-baik. Pertama, kau tidak boleh menyebut guru kepadaku dan tidak boleh berlutut seperti murid terhadap guru. Kita tetap hanya sahabat baik, kau panggil Cici kepadaku dan aku panggil adik padamu. Kita kakak beradik yang sama-sama mencari kesenangan di dalam istana ini. Mengerti? Tentu saja makin girang hati Kim Bwe. Sambil tersenyum ia mengangguk dan matanya bersinar-sinar ketika ia menjawab. Enci Liu Lucian yang baik, tentu saja aku mentaati semua permintaanmu. Bukan Cici Liu Lucian, melainkan Enci Xian begitu saja. Syarat kedua, tidak boleh kau memberitahukan orang lain tentang namaku yang sebenarnya. Kalau kau memberitahukan orang lain, aku akan membunuhmu lalu pergi dari sini. Mengerti? Kembali Kim Bwe mengangguk, kini tidak berani tersenyum karena ia dapat melihat pandang mata Lucian bahwa wanita itu sungguh-sungguh dan ancamannya bukan main-main belaka. Syarat ketiga, kau tidak boleh menghalangi semua perbuatanku dalam istana ini. Aku tahu bahwa di antara engkau dan Kong Hian terjadi hubungan gelap. Pemuda itu menjadi pilihanku, engkau tidak boleh mengganggunya atau mendekatinya. Mengerti? Kembali Kim Bwe mengangguk. Ah, kiranya antara dia dan wanita ini terdapat persamaan. Sekilas terbayang dalam benaknya betapa mudahnya untuk membaiki wanita ini. Ia tahu caranya. Dalam lingkungan istana, terdapat banyak sekali pangeran yang tampan, pengawal yang muda dan gagah. Mudah untuk mencari muka dan menyenangkan hati, gurunya, ini. Mudah menyuguhkan muda remaja tampan ganteng untuk ditukar dengan ilmu. Baiklah, Cici yang cantik, baiklah. Dalam gedungku terdapat sebuah kamar dengan taman bunganya yang indah. Lebih baik Cici pindah ke sana agar lebih mudah kita bertemu. Tentang Kong Hian, tentu saja aku suka mengalah. Dan, jangan khawatir, ia mengedipkan matanya, masih banyak aku mengenal pangeran-pangeran muda dan pengawal-pengawal yang menarik dan pasti menyenangkan. Ia tertawa genit.
Lucian tersenyum manis. Terhadap perempuan liar ini tidak perlu ia menyembunyikan perasaannya. Ia mengangguk tanda setuju. Demikianlah, Lucian hidup bergelimang dalam kemewahan dan pengejaran kesenangan, pemuasan nafsu dalam istana kerajaan Hohan. Ia tidak mendapat gangguan karena dilindungi oleh Koa Kim Bwe yang menganggap dia seorang kakak misan sendiri. Setahun lebih Lucian hidup memuaskan nafsunya, disuguhi pangeran-pangeran dan pengawal-pengawal muda yang tampan, yang menarik hatinya. Selain itu, untuk membalas jasa dan kebaikan selir muda raja itu, ia menurunkan beberapa macam ilmu yang hebat kepada Kim Bwe. Di antaranya adalah ilmu mempergunakan rambut sebagai senjata, bahkan ilmu Ikin Sui Jue yang mendasari ilmu awet muda, serta latihan dan obat untuk membikin keringat dan rambut berbau harum. Segala macam perjalanan ke arah kemaksiatan dimulai dengan langkah kecil ke arah itu. Sekali keliru melangkah, orang akan tersesat makin jauh, tenggelam makin dalam. Semua perbuatan maksiat dimulai dengan iseng-iseng, dengan kecil-kecilan lebih dahulu, seperti orang mencicipi arak. Mula-mula setetes dua tetes, setelah termakan racunnya, makin lama makin banyak dan akhirnya menjadi pemabok lupa daratan. Tidak ada seorang penjudi di dunia ini yang membuka langkah perjudian dengan taruhan besar. Mula-mula kecil-kecilan, makin lama makin mencandu dan menjadilah ia penjudi besar. Tidak ada pencuri yang mulai pekerjaannya dengan pencurian besar-besaran. Mula-mula kecil-kecilan, makin lama makin nekat. Demikian pula dengan segala macam nafsu, termasuk nafsu birahi. Makin dituruti, makin tak kenal puas, makin menggila dan makin haus. Salah langkah pertama yang dilakukan Lucian adalah kebosanannya berumah tangga dengan Kam Si-ek. Kalau di waktu itu ia kuat bertahan, mempergunakan kebijaksanaan dan kesadarannya, ingat kewajibannya, ia takkan tersesat. Akan tetapi sekali ia salah langkah, ia tersesat makin dalam dan akhirnya tenggelam oleh gelombang permainan nafsunya sendiri. Manusia memang makhluk lemah, maka perlu manusia selalu ingat dan waspada. Ingat selalu kepada Tuhan Yang Maha Kuasa dan waspada selalu akan langkah hidupnya sendiri. Jalan menuju kehancuran kelihatan lebar dan menyenangkan, padahal amat licik menyembunyikan jurang-jurang kehinaan di kanan kirinya. Sebaliknya jalan menuju kesempurnaan hidup kelihatan amat buruk dan sukar dilalui. Sekali salah pilih, sesal pun tiada gunanya. Dalam kesadaran dan penyesalan, hendak bertobat sekalipun akan merupakan perjuangan yang lebih sukar lagi. Seperti telah disebut-sebut di bagian depan, pada masa itu yang menguasai daratan adalah dinasti Qin yang berhasil meruntuhkan kerajaan Tang Muda, 923 sampai 936. Oleh perang saudara yang tiada henti-hentinya ini, banyak timbul kerajaan-kerajaan kecil yang mempergunakan kesempatan perebutan kekuasaan itu untuk berdiri sendiri, di antaranya adalah kerajaan Hohan di provinsi Shanxi ini. Melihat perubahan itulah, Jenderal Kam Si-ek yang berjiwa patriotik dan setia kepada kerajaan Tang mengundurkan diri dan rela hidup bertani di dusun Tingchun di kaki Gunung Qinlingshan. Akan tetapi tidak demikian dengan sebagian besar pendukung Tang yang dipimpin oleh Kong Lo Sengjin atau Ku Paong bekas Raja Muda Kerajaan Tang lama. Ketika Kerajaan Tang baru berhasil merobohkan Kerajaan Liang, ia memperoleh lagi kedudukan yang baik sebagai pimpinan para panglima dan penasehat raja. Akan tetapi perang saudara tak pernah berhenti. Raja Tang baru atau Tang Muda yang belum lama berdiri ini roboh kembali dalam waktu 3 tahun saja dan kedudukannya diganti oleh Kerajaan Qin Muda, 936 sampai 947. Kong Lo Sengjin tentu saja tidak mau tinggal diam. Biarpun kerajaan yang dibelanya telah runtuh, ia tidak putus asa dan masih terus melakukan perlawanan untuk merebut kekuasaan. Banyak orang-orang pandai menggabungkan diri dengan jago tua ini. Selain berkali-kali menyerang kerajaan Qin Muda, mereka ini juga selalu mengadakan gangguan kepada kerajaan-kerajaan kecil seperti kerajaan Hohan yang tidak mau diajak bekerja sama meruntuhkan kerajaan Qin Muda. Inilah sebabnya mengapa terjadi penyerangan atas diri Pangeran Lai Konghian. Karena sudah tidak mempunyai pusat kerajaan, para pendukung Tang itu melakukan gerakan liar, mengacu setiap kerajaan yang tidak mau bekerja sama. Dan karena ancaman-ancaman ini pula maka Raja Hohan dan para panglima-panglimanya ketika mendengar akan adanya seorang wanita sakti yang menjadi kakak misan dan juga guru selir ketujuh, diam-diam merasa girang dan tidak pernah mengganggu. Dengan hadirnya Lucian di dalam istana, keselamatan raja sekeluarga lebih terjamin. Hal ini terbukti ketika terjadi penyerbuan di malam hari, 3 bulan setelah Lucian tinggal di dalam istana. Malam itu gelap dan sunyi. Menjelang tengah malam,
Terjadilah pertempuran di dekat tembok sebelah selatan yang mengelilingi istana ketika 5 orang penjaga diserbu oleh 3 orang berpakaian hitam. Dalam waktu singkat saja 5 orang penjaga ini roboh binasa. Akan tetapi sebelum roboh, seorang di antara mereka sempat berteriak-teriak minta tolong. 3 orang itu secepat burung telah terbang melompat pagar tembok dan lenyap ke dalam lingkungan istana. Para penjaga dan pengawal istana menjadi heboh melihat 5 orang penjaga itu malang melintang mandi darah dalam keadaan tidak bernyawa lagi. Segera tanda bahaya dibunyikan. Regu penjaga yang malam hari itu mendapat giliran berjaga terdiri dari 30 orang, dibagi di luar dan di dalam. Kini tinggal 25 orang lagi dan mulailah mereka mengadakan pengejaran dan mencari-cari di sekitar bangunan-bangunan istana. Namun tidak tampak bayangan seorang pun penjahat. Mendadak di istana pusat yang menjadi tempat tinggal raja terdengar suara wanita menjerit-jerit. Para pengawal ini menyerbu masuk dan mereka terkejut melihat 4 orang wanita pelayan telah mati pula. Akan tetapi di ruangan tengah, tak jauh dari kamar raja sendiri, tampak selir raja ketujuh dengan pedang di tangan tengah melawan keroyokan 3 orang berpakaian hitam. Seorang wanita lain yang cantik dan biarpun jarang terlihat penjaga, namun dapat diduga oleh mereka bahwa inilah kakak Misan Koakim Bewe yang kabarnya sakti, berdiri di sudut dengan sikap tenang menonton pertempuran. Ketika para penjaga hendak menyerbu dan membantu selir raja itu menghadapi 3 orang penjahat, Lucian menggerakkan tangan mencegah mereka sambil berkata, "Jangan bantu." Para penjaga kaget dan heran. Biarpun sudah dicegah, mereka tetap maju dengan senjata di tangan. Karena Lucian bukan anggota istana, mereka menjadi ragu-ragu untuk mentaati pencegahannya. Bahkan 2 orang penjaga sudah menerjang maju untuk membantu. Namun, sekali tampak kelebatan sinar pedang seorang di antara 3 penjahat itu, 2 orang penjaga itu berteriak dan roboh mandi darah. "Tolol, mundur dan jangan bantu aku," bentak Koakim Bewe. Kini para penjaga itu terkejut dan cepat mundur. 3 orang lawan itu amat lihai dan kini selir raja yang berpengaruh itu sendiri melarang mereka. Maka mereka hanya berdiri menonton dengan hati gelisah. Betapa mereka tidak akan gelisah menyaksikan kehebatan 3 orang tamu malam itu yang mainkan pedang mereka begitu ganas sehingga selir ketujuh itu sendiri terdesak hebat. "Xiao Moi, keluarkan ular," tiba-tiba Lucian berkata. Gerakan pedang Koakim Bewe tiba-tiba berubah. Pedangnya berlenggak-lenggok gerakannya, kadang-kadang ujungnya berkelebat seperti ular mematuk. Inilah ilmu pedang Sin Koakiam Hoat yang mulai dipelajarinya dari Lucian. Memang Koakim Bewe memiliki dasar yang kuat serta sudah menguasai gerakan ilmu silat tinggi, maka gerakan pedangnya sudah amat berbahaya biarpun baru belajar beberapa bulan. 3 orang lawannya itu terkejut dan mereka pun mengubah gerakan pedang. Bahkan kini mereka mengurung dalam bentuk segitiga yang disebut Sim Seng Tin, barisan bintang hati. Bintang hati adalah 3 buah bintang yang kedudukannya di ujung segitiga. Karena Sin Koakiam Hoat itu gerakannya menyerang langsung ke depan dengan perubahan yang amat aneh dan sukar diduga, maka kini dikurung dengan barisan ini kedudukan Koakim Bewe menjadi terdesak. Setiap kali ujung pedangnya menyerang seorang lawan, yang 2 sudah menerjangnya. Agaknya rela mengorbankan seorang kawan akan tetapi berhasil merobohkan yang dikeroyok. Tentu saja Kim Bewe tidak mau mengadu nyawa sehingga serangannya selalu ia tarik kembali dan gagal. Ia menjadi sibuk sekali dan akhirnya kembali hanya menggerakkan pedangnya diputar cepat melindungi tubuhnya. "Xiao Moi, mundur!" teriak Lucian sambil melompat maju. Sekali sambar, ia menarik dan melempar tubuh Kim Bewe ke belakang, kemudian menyerbu dengan tangan kosong. 3 orang berpakaian hitam itu kaget sekali karena begitu tangan Lucian bergerak, 3 batang jarum meluncur cepat menuju dada mereka. Namun dengan gerakan tangkas ketiganya berhasil menyampok jarum itu dengan pedang. Pada saat itu pula mereka mencium bau harum dari jarum itu dan lebih semerbak lagi bau harum keluar dari rambut Lucian tercium hidung mereka. "Tok Xiao Kui," seorang di antara mereka berseru kaget. Memang nama besar Tok Xiao Kui pada waktu itu sudah amat terkenal di mana-mana setelah Lucian melakukan perbuatan-perbuatan menghebohkan di pelbagai perkumpulan silat. Selain ilmu silatnya yang tinggi dan wataknya yang ganas, yang juga membuat ia terkenal terutama sekali bau harum dari tubuhnya dan Siang Tok Ciam, jarum beracun harum, yang amat berbahaya. Maka sekali melihat jarum merah yang wangi serta bau harum dari tubuh wanita cantik ini, tahulah 3 penyerbu istana itu bahwa mereka berhadapan dengan Tok Xiao Kui. "Tok Xiao Kui, kau orang bengkau, mengapa mencampuri urusan kami?" bentak pula seorang di antara mereka sambil melintangkan pedang di depan dada. "Aku mencampuri atau tidak, kalian peduli apa?"
Sekali menyebut nama julukanku, berarti harus mati. Tahukah kalian akan hal ini? Kata Lucian sambil tersenyum dingin. 3 orang itu menjadi marah. Mereka adalah patriot-patriot pengikut kerajaan Tang yang setia. Maka biarpun menghadapi tokoh seperti Tok Xiaokui, mereka tidak menjadi takut. Kini bahkan mereka berbareng menerjang dengan gerakan pedang yang dahsyat. Kau mengkhianati suamimu. Begitu ucapan itu keluar dari mulut seorang penyerbu, tiba-tiba orang ini menjerit dan roboh tak bernyawa lagi. Ternyata secepat kilat Lucian telah menggunakan ilmu totokan Im Yang Chi, totokan Im Yang ia pelajari dari kitab yang ia curi dari kuil Xiao Limpai. Hebat sekali gerakannya dan kini 2 batang pedang telah menusuk, sebuah dari depan mengarah dada kirinya, sebuah lagi dari belakang membacok kepalanya. Diserang dari depan dan belakang ini, Lucian tiba-tiba menggenjot tubuhnya mencelat ke atas. Wut, sing, 2 batang pedang itu meluncur lewat dari atas. Lucian menggerakkan kepalanya. Rambutnya yang panjang itu terurai dan menyambar, terpecah menjadi 2 gumpal rambut hitam halus panjang yang secara tiba-tiba telah berhasil melibat leher kedua orang pengeroyoknya. Ketika Lucian meloncat ke belakang, kedua orang itu ikut terbanting dan 2 kali tangan Lucian bergerak. Plak, plak, terdengar suara dan robohlah 2 orang itu. Pada punggung mereka tampak tanda jari-jari tangan yang berwarna merah, tapak tangan yang membakar baju di punggung, menembus kulit dan terus hawa pukulannya yang penuh racun merusak isi dada membuat mereka tewas seketika. Hebat, Cici, Koakim Bwei berseru girang sekali. Lucian hanya tersenyum dan menggeleng kepala. Cici, harap kau suka ajarkan pukulan-pukulan itu. Mari kita pulang, kata Lucian tenang saja. Koakim Bwei memberi perintah kepada para pengawal untuk mengurus mayat-mayat yang bergelimpangan, lalu berkata, harap Cici suka pulang dulu dan mengasuh, saya harus memberi laporan kepada Baginda. Memang pada waktu itu pengawal dalam dari Kaisar telah keluar, yaitu 2 orang Taikam, orang Kebiri, yang mewakili junjungan mereka untuk memeriksa keributan di luar istana. Ketika Koakim Bwei kembali ke kamar Lucian, ia memeluk gurunya ini dengan penuh kagum. Cici, kepandaianmu hebat sekali. Raja sendiri telah mendengar akan jasamu dan beliau memerintahkan saya memanggil Cici menghadap. Lucian mengerutkan kening. Aku tidak suka, akan tetapi, Cici, sepak terjangmu tadi disaksikan banyak pengawal dan para Taikam tentu memberi laporan. Bukan aku yang membocorkan kehadiranmu di sini. Jangan khawatir, beliau hanya akan menyampaikan penghargaannya, dan akulah yang menanggung bahwa Cici takkan mendapat susah dan tetap akan bebas. Pula, wanita itu tertawa genit. Bukan hanya raja yang kagum kepadamu, Cici. Juga di sana akan hadir semua pangeran dan panglima muda, bukankah ini kesempatan baik untuk, belajar kenal dengan mereka? Lucian tersenyum dan mengerling genit. Tentu hanya pangeran-pangeran pucat dan panglima-panglima bopeng, cacat, saja. Hai, siapa bilang? Masa saya berani berdusta? Cici, lihat saja. Ada Pangeran Kang yang tampan seperti gadis cantik berpakaian pria, ada pula Pangeran Liang yang gagah perkasa, bertubuh seperti seekor harimau jantan. 2 orang pangeran ini termasuk pangeran-pangeran yang sukar didekati, saya sendiri tidak pernah berhasil. Barangkali Cici, kalau kau saja mereka tolak, apalagi aku yang lebih tua. Lain lagi engkau dan aku, Cici. Kau lebih cantik, lebih menarik, pula kepandaianmu istimewa. Masih ada lagi beberapa orang panglima yang tampan dan ganteng, pendeknya Cici takkan kecewa, tinggal pilih. Sudahlah, kita tidur, besok saja kita lihat. Demikianlah, 2 orang wanita yang menjadi hamba nafsu itu tidur mengasuh. Pada keesokan harinya, Lucian diajak Koakim Bwei menghadap raja dan benar saja, Lucian menjadi pusat perhatian, bukan hanya oleh raja, akan tetapi juga oleh para pangeran dan panglima yang merasa amat kagum. Dan benar pula seperti yang dikatakan Kim Bwei, di situ hadir pangeran-pangeran yang amat tampan dan panglima-panglima yang amat gagah. Raja sendiri amat ramah menyambut Lucian. Raja kerajaan Hou Han ini amat pandai dan cerdik. Ia maklum bahwa kerajaannya selalu dimusuhi pihak yang ingin meruntuhkannya, oleh karena ini ia perlu membaiki para tokoh pandai. Dengan ucapan manis ia menyatakan syukur dan terima kasihnya atas bantuan Lucian dan melihat kenyataan bahwa Lucian adalah kakak angkat selirnya yang ke-7, Raja menganugerahkan gelar pelindung dalam istana kepada Lucian dan memberi kebebasan kepada Lucian untuk pergi kemana saja dalam istana tanpa izin lagi. Kehormatan besar yang hanya dimiliki permaisuri dan kepala pengawal.
Kemudian ia memberi hadiah sutra-sutra halus dan perhiasan ketika Lucian diberi perkenan mengundurkan diri. Setelah kembali ke kamar sendiri, Kim Bwe berseru girang. Wah, Raja suka kepadamu, Cici. Kalau kau mau, kau mau samakan aku denganmu? Selera kita berbeda, Kim Bwe. Siapa suka melayani laki-laki setengah tua yang jenggotnya kasar itu? Tidak, aku tidak mau. Kalau Raja memaksa, aku akan minggat dari sini. Koa Kim Bwe tertawa. Jangan khawatir, Cici. Saya dapat membujuk Raja dan menyatakan bahwa kau sudah menjauhkan diri daripada pria. Beliau membutuhkan kepandaianmu, tentu tidak akan memaksa. Bagaimana pendapat Cici tentang para pangeran dan panglima muda? Hebat, kan? Lucian tersenyum, memainkan biji matanya. Hebat sih hebat, akan tetapi sebagai wanita, bagaimana aku dapat mendekati mereka? Kau sendiri bilang, mereka itu sukar didekati. Ih, siapa berani menolak Cici? Tadi pun kulihat mereka melirak-lirik ke arah Cici penuh kagum dan mengilar. Kalau memang Cici ada hasrat berkenalan, aku ada jalan untuk mempertemukan Cici dengan mereka. Selir ketujuh kaisar ini benar-benar pandai mengambil hati sehingga Lucian merasa gembira sekali. Setelah berjanji akan menurunkan ilmu pukulan tangan api merah kepada Kim Bwe, Lucian lalu mengatakan tanpa malu-malu lagi bahwa di antara para muda yang hadir tadi, ia tertarik kepada 2 orang pangeran dan seorang panglima muda. Hai hik, siapa bilang selera kita tidak cocok? Kim Bwe bersorak. Dan 2 orang pangeran itu adalah Pangeran Kang yang kulit mukanya halus seperti wanita, dan Pangeran Liang yang gagah seperti harimau. Cocok, bukan? Dan panglima muda itu adalah seorang jejaka asli, usianya baru 20 tahun, kuat seperti seekor kuda jantan dan pandai mainkan golok. Ganteng, ya, terutama sekali kumisnya yang tipis dan dagunya. Dengan lagak genit Kim Bwe meramkan matanya dan menelan ludah. Cih, genit benar engkau, Kim Bwe. Bagaimana kau hendak atur agar aku dapat berkenalan dengan mereka? Mudah saja, mudah saja. Setelah Cici menjadi pelindung dalam istana ini, sudah sewajarnya Cici mengadakan makan-makan dalam pesta perkenalan. Aku akan mengundang mereka dalam pesta, siapa bilang mereka akan berani menolaknya?